Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Satria Arif Bawa, perwakilan dari kelompok ini akan menjelaskan mengenai data visualization, analisis dan visualisasi data reseller Facebook Ads. Untuk anggota ada saya sendiri Arif Satria Arif Bawa, kemudian ada Dimas Sauki Safa, ada Haddad Al Akbar dan ada Muhammad Reza Fatur Rahman. Oke, untuk introduction, pada Final Project Data Visualization, kami menggunakan dataset bisnis reseller. Data ini merupakan data asli yang kami telah meminta izin kepada owner bisnis tersebut. Namun, kelemahan dari dataset bisnis ini adalah rentang waktu yang pendek, yakni hanya 2 bulan saja. Dataset yang akan diolah yaitu data order online all product, data order online logistik, dan data iklan kampanye. Dataset ini merupakan kumpulan informasi yang sangat berharga dan memberikan wawasan mendalam tentang sejumlah aspek operasional dari manajemen logistik hingga efektivitas kampanye pemasaran. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyajikan informasi yang jelas dan terstruktur kepada owner bisnis reseller barang. Dengan memanfaatkan metode visualisasi data, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam dan insight tambahan melalui dashboard yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dengan mencapaian tujuan-tujuan ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar, mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional, dan merumuskan kebijakan keuangan yang lebih baik, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan pada bisnis reseller barang. Next. Selanjutnya metodologi. Yang pertama kumpulan data. Pada tahap ini kita mengumpulkan 3 jenis dataset, yaitu yang pertama data order online all product, yang kedua data order online logistik, yang ketiga data iklan atau kampanye. Selanjutnya pembersihan data dan pre-processing data text. Dalam pembersihan data dan pre-processing data text melakukan identifikasi dan mengatasi nilai yang hilang, duplikasi, dan menghilangkan simbol atau kata tertentu. Selanjutnya visualisasi data. Kami menggunakan TableView public untuk menghasilkan visualisasi data yang efektif dan informatif berdasarkan dashboard untuk CEO, CMO, CFO, dan COO. Selanjutnya presentasi dan interpretasi. Kami menyajikan hasil visualisasi dan temuan kunci dalam format yang mudah dipahami. Next. Oke, selanjutnya adalah dataset overview. Jadi berikut ini adalah contoh dari data yang kami gunakan. Di sini ada banyak atribut. Ada order ID, kemudian product, name. Name ini nama customer, lalu emailnya, kemudian phone, nomor HP, country, alamat, address, provinsi, kota, subdistrik, zip, ini kode pos, kemudian ada statusnya, lalu ada payment, ada paid sama unpaid, lalu ada payment method, ada COD atau bank transfer, kemudian ada product price, harga dari produknya, lalu ada COGS, COGS cost of goods sales, yang mana merupakan modal dari produk, lalu ada diskon, kemudian ada quantity, lalu ada bump price, ini semacam kayak diskon, lalu ada atribut notes, kurir, ada Express, JNE, JNT, dan lain sebagainya, kemudian ada shipping cost, lalu ada COD cost. Ini adalah dataset order produk. Lalu yang kedua kita juga punya dataset logistik. Jadi ada beberapa atribut di sini. Pertama ada nomor logistiknya, lalu ada order ID. Order ID ini akan berelasi dengan order produk di sebelumnya. Lalu ada name sama font, produk name-nya, quantity, lalu ada receipt name-nya yang menerima, lalu kurirnya, lalu payment method, total price, shipping cost, COD fee, lalu ada e-payment, kemudian ada revenue, lalu ada pick up address, lalu ada manifest delivery return, dan last status. Selanjutnya ini adalah dataset campaign. Jadi dari dataset ini kami meminta kepada owner untuk
eh, dari Facebook Ads. Jadi ini adalah datasetnya. Di sini juga terdapat beberapa atribut seperti awal awal pekan, nama kampanye, penayang, pengaturan, hasil, indikator, jangkauan, frekuensi, biaya per campaign, anggaran, jenis anggaran, jumlah, lalu berakhirnya kapan, impresi, CPM, CPC, chat CTR, CPC, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dashboard CEO. Jadi saya akan menjelaskan eh, dashboard CEO berdasarkan data yang sebelumnya. Jadi pada dashboard CEO saya berfokus pada penjualan atau revenue. Jadi di sini saya menampilkan general information yang berisi gross revenue atau pendapatan kotor, kemudian kuantitinya, lalu ada rasio bayar COD. Di sini terlihat hanya 55,31%, artinya hampir setengahnya yang bayar COD. Kemudian ada revenue-nya, lalu di bawahnya terdapat revenue by region. Jadi di sini dapat dilihat di daerah, setiap daerah memiliki angka di mana angka ini menunjukkan revenue dari penjualan produk. Lalu di bawahnya terdapat revenue by day dan gross revenue by day. Revenue by day ini adalah per hari, jadi penjualan per harinya berapa. Di sini dapat dilihat tertingginya di 1,9 juta. Lalu di gross revenue by day, pendapatan kotornya tertinggi di 4,7 juta. Oke, selanjutnya untuk dari bagian operasional sendiri, di sini saya membuat dua dashboard ya. Untuk dashboard yang pertama ini untuk dari Verimap by payment status yang terbayarkan saja. Jadi di sini ada map. Jadi kalau titiknya semakin hitam dan juga semakin besar, maka untuk status delivery-nya juga makin banyak. Jadi misalkan aja di yang paling besar, dan coba silakan diklik. Nah, jadi misalnya kalau di titik yang paling besar sendiri, dia bakal nampilin status di kota tersebut, juga frequently sold produknya, by paid payment, untuk kurir asli digunakan apa, dan juga payment method yang digunakan apa. Mungkin bisa next ke dashboard selanjutnya. Nah, yang kedua ini adalah dashboard pickup address. Jadi sama seperti dashboard sebelumnya. Jadi kalau titiknya semakin besar dan juga semakin hitam, maka alamat pickup address-nya paling sering dilakukan. Jadi di sini kalau tidak salah dari Bekasi itu pickup address-nya paling sering. Jadi paling sering keluar untuk penjemputan barang dari gudang. Nah, di sini juga saya tampilkan seperti produk apa aja yang sering terjual dari alamat pickup address tersebut, dan juga pakai kurir apa aja. Nah, di bawahnya juga ada delivery status seperti delivered, processing, dan juga barang yang return. Oke, selanjutnya ada dashboard CMO atau marketing. Di sini saya mengambil data campaign, yakni ada total jumlah belanja, ini dari produk. Kemudian ada total impression dari customer yang mendapatkan iklan atau campaign. Kemudian ada data total klik semua, yakni customer yang mengklik iklan yang ditampilkan. Kemudian ada graphic chart impresi yang didapat. Kemudian ada jumlah yang dibelanjakan per kampanye. Jadi setiap kampanye produk ada sendiri. Kemudian yang terakhir ada data klik semua. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada data analisis efektif order online dengan data produk. Kurang lebih kurang lebih sama dengan data CEO, yakni ada total produk price all produk dengan uh, mentotal semua price dari semua produk. Kemudian ada total net revenue by produk. Kemudian ada total gross revenue by produk. Dan ada juga net revenue map yang tersebar di khususnya Indonesia. Dan saya juga menampilkan 3 top pembelian net revenue dari Pain Relief Cream. Kemudian ada boneka serbu peredam kaki. Dan yang terakhir ada net revenue dengan meat product.
Next. Selanjutnya dashboard CFO. Di sini saya mengambil dataset dari order online, order order online. Yang pertama saya menghasilkan data dari penghasilan bersih by payment method yang dikategorikan dari dua kategori, yaitu bank transfer dan COD. Selanjutnya saya menampilkan sebuah pendapatan kotor berdasarkan payment method yang dikategorikan oleh bank transfer dan COD juga. Di bawahnya saya menampilkan produk yang sering dibeli. Selanjutnya saya menampilkan variasi produk yang sering dibeli. Di bawahnya penghasilan bersih by product. Di sini saya menampilkan produk dengan sorting penghasilan bersih. Selanjutnya, sebelahnya saya menampilkan pendapatan kotor by product. Oke, untuk kesimpulan, yang pertama ada metode pembayaran. Mayoritas pembeli memilih menggunakan pembayaran COD atau cash on delivery sebagai metode pembayaran yang paling populer. Yang kedua ada produk terlaris. Produk yang paling banyak terjual adalah Pain Relief Cream, menunjukkan permintaan yang tinggi dari pelanggan untuk produk ini. Dan yang ketiga ada tingkat keberhasilan COD. Tingkat keberhasilan pembayaran COD tertinggi terdapat di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa metode ini lebih populer dan efektif di wilayah tersebut. Keempat, ada tren line pendapatan. Data bisnis menunjukkan tren penurunan pendapatan dari waktu ke waktu yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan strategi bisnis ke depan. 5. Budget kampanye. Budget kampanye terbesar berasal dari SRK, menandakan investasi yang signifikan dalam pemasaran produk. Meskipun kami berhasil mengidentifikasi beberapa aspek penting dari data bisnis ini, ada beberapa saran dan kritik yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas analisis. Yang pertama ada relasi antara data produk dan data marketing. Kami mendapati bahwa relasi antara data produk dan data marketing masih berantakan. Kami menyarankan untuk lebih mengintegrasikan dan menyelaraskan data ini agar dapat memberi wawasan yang lebih akurat tentang kinerja produk dan strategi pemasaran. 2. Input modal produk. Terdapat ketidakpastian dalam data modal setiap produk yang belum diinput secara tepat. Ini dapat mempengaruhi akurasi analisis kami. Penting untuk memastikan bahwa data modal produk dikelola secara konsisten dan akurat. Dan yang terakhir, 3, ada penanaman kampanye. Kami merekomendasikan untuk menormalisasi penamaan kampanye dengan menghubungkannya dengan ID produk. Ini akan mempermudah analisis dan pemahaman terkait kinerja kampanye-kampanye tertentu. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.